lancar, kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan dalam kita menerima materi-materi dan mengamalkannya. Kemudian ini ada yang dari Condong Catur juga ya, Masya Allah. Ada teman-teman dari Jogja, dari Medan, salam kenal semua. Dari kami di Tangerang Selatan. Jauh ya. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua PKBM Khairul Ummah Serpong yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Butuh. Pada Ustadz Ali Butuh dipersilakan. Oke, tes suara dulu. Bisa didengar suara saya? Tes. Bisa ya, insya Allah didengar ya suaranya. Terus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama yang kami hormati seluruh pendidik ya, untuk guru tingkat TK ya. Ini sudah nasional ini. Selamat datang dan selamat bertemu dengan kami PKBM Khairul Ummah Serpong. Dan juga yang saya hormati pada para panitia kegiatan pelatihan media pembelajaran, tim media pembelajaran dari PKBM Khairul Ummah Serpong, serta para pengurus lembaga pendidikan yang turut serta dalam kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, Bapak Ibu, Dewan Guru, para pendidik, ustadz-ustadzah ya. Semoga acara ini bermanfaat ya bagi kita semua khususnya. Karena dalam kondisi seperti ini ya, saat ini masih kondisi COVID-19, bagaimanapun lembaga pendidikan harus aktif melakukan kegiatan ya. Nah, salah satu kegiatannya tentu dengan melakukan berbagai strategi ataupun cara ya, salah satunya dengan pembelajaran jarak jauh ya, pembelajaran online. Nah, oleh karena itulah maka PKBM Khairul Ummah Serpong ini merasa perlu berbagi ilmu ya kepada seluruh pendidik. Ini satu hal yang mungkin media pembelajaran yang juga sudah digunakan oleh seluruh pendidik ya, dengan kondisi online saat ini, dengan berbagai cara ataupun model-model aplikasi yang bisa digunakan. Oleh karena itu dalam kegiatan pelatihan ini ya, mudah-mudahan menambah wawasan kita semua ataupun menguatkan dalam hal pembuatan media pembelajaran dengan aplikasi video. Nah, salah satunya yang kita gunakan ini insya Allah adalah menggunakan media KineMaster. Bapak Ibu para peserta pelatihan yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan terima kasih para peserta didik yang sudah mengikuti kegiatan kami. Saya bersyukur dan berterima kasih sekaligus bangga kepada seluruh peserta yang turut serta hadir dalam kegiatan kami ya. Karena PKBM Khairul Ummah Serpong ini yang saat ini kegiatannya baru 2 kegiatan ya, tingkat TK dan tingkat SD ya. Insya Allah akan terus berupaya mengembangkan ataupun berbagi ilmu, terutama dalam hal media pembelajaran yang terus akan kita kembangkan. Baik itu yang saat ini adalah pembuatan media pembelajaran melalui video, ya bagaimana editing ataupun pengambilan gambar dan seterusnya. Ya mungkin nanti akan kita juga buka kegiatan-kegiatan lainnya yang dalam hal ini adalah membantu para peserta didik untuk bisa memberikan pelajaran yang terbaik kepada anak-anak kita dalam kondisi COVID ataupun dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh. Ya, mungkin nanti ada bagaimana metode bercerita khususnya anak TK ya, kemudian pembelajaran memasak ataupun pembelajaran yang lain. Juga bukan hanya TK ya, mungkin nanti juga guru-guru tingkat SD ataupun tingkat SMP yang membutuhkan
ataupun sesuai kebutuhan kita semua, ya. Karena bukan hanya kita sebagai pendidik di sekolah, tetapi juga kita sebagai pendidik di rumah anak-anak kita, ya. Tentunya kita juga mendampingi anak-anak kita yang belajar, yang melalui sekolah masing-masing, kita pun mendampingi mereka. Berbagai media pembelajaran yang digunakan oleh sekolah-sekolah yang diikuti oleh anak-anak kita. Tentunya ini akan membantu kita semua, mudah-mudahan ya. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh peserta yang sudah hadir. Ini dari berbagai daerah. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apresiasi semua peserta yang mendukung, mensukseskan kegiatan kita. Atas nama PKBM Khairul Umma Serpong, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Silakan dan selamat mengikuti kegiatan pelatihan ya, selama 2 pertemuan nanti. Saya sudah menyampaikan kepada tim bahwa peserta seluruhnya untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini sampai bisa. Jadi kalau belum bisa, terus didampingi, dibimbing, sampai kemudian betul-betul ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, selamat sekali lagi kepada seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan media pembelajaran hari ini. Malam hari ini diisi dengan kegiatan ini, mudah-mudahan semua bisa mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf ya atas segala kegiatan ataupun yang sudah disampaikan oleh panitia. Inilah yang kami persembahkan kepada peserta. Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan atau masih ada yang perlu diperbaiki, insya Allah kita terus memperbaiki dalam hal kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya langsung saja kita masuk ke dalam acara inti kelas pada malam hari ini. Kelas malam hari ini akan langsung dipandu oleh 3 orang mentor, yaitu Pak Hadi Prasetyo, Ibu Masrika, dan Ibu Nurul Fadilah. Langsung saja saya persilakan kepada masing-masing mentor untuk menyampaikan materinya pada malam hari ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Silakan Pak Hadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Ratna yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih kepada PKBM Khairul Umma yang luar biasa, Ustaz Ali Buto yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk belajar, kesempatan kepada kita semua untuk selalu menuntut ilmu, dan semoga apa yang kita sama-sama pelajari pada kesempatan malam hari ini memberikan manfaat, keberkahan bagi kita semuanya. Baik, perkenankan di sesi pertama ini saya diminta untuk menyampaikan sebuah materi bagaimana konten dalam media pembelajaran. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi para guru-guru saya yang hadir di forum ini, luar biasa. Para guru-guru hebat, para dari beberapa sekolah di Indonesia, dan dari Malang, dari Jogja, dari Banjarmasin, dan seterusnya. Luar biasa, ini adalah semangat bagi kami untuk terus-menerus berbagi kebaikan dan berbagi ilmu, insya Allah. Baik, tanpa berpanjang kata, karena saya diminta hanya 20 menit, nanti diingatkan Ibu Moderator ya. Jadi insya Allah di kesempatan sesi pertama, kita akan ngobrolin tentang bagaimana konten video pembelajaran. Jadi sebagaimana goal kita, agenda kita hari ini, maka kita akan berbicara tentang media pembelajaran. Perkenankan untuk mempermudah saya menyampaikan, saya akan coba share screen. Apakah terlihat Ustaz dan Ustazah? Bapak dan Ibu terlihat? Ya, terlihat. Baik, ya terima kasih. Jadi inilah gambaran besar yang
kita coba akan lakukan, yaitu pembelajaran di era baru, mengayuh asa menjadi guru inspiratif. Jadi ini sebagai basic awal. Jadi sebelum kita masuk ke kelas ini luar biasa, siswa-siswanya luar biasa, yang belajar luar biasa, maka yuk nanti kita sharing bersama. Jadi kenapa kok kelas ini diadakan? Karena ini adalah merupakan sebuah upaya kita menjadi guru-guru yang memantaskan diri kita sebagai guru. Mungkin di malam hari ini juga ada orang tua yang ikut, luar biasa. Jadi intinya orang tua yang ikut pada kesempatan malam hari ini adalah orang tua yang pengen menjadikan proses pembelajarannya adalah proses pembelajaran yang luar biasa. Artinya pembelajaran di era baru yang memang mau tidak mau kita harus lalui, dan kita harus melalui itu dengan penuh ketegaran, ya. Maka kita harus siapkan diri. Mengayuh asa menjadi guru inspiratif. Perkenalkan, ini nama saya. Baik, berikutnya adalah nah ini ayah bunda atau mungkin para guru-guru hebat, para pengelola sekolah hebat, school leaders, dan seterusnya yang ada kesempatan malam hari ini. Kondisi kita sadari atau tidak, ini kondisi ekstrim. Jadi ini basic ini harus kami sampaikan. Kenapa? Karena agar nanti tidak mundur di tengah jalan. Karena faktanya banyak sekali yang ketika pelatihan kemudian mundur di tengah jalan begitu, tiba-tiba down karena apa ya? Karena tidak ada motivasi yang kuat untuk belajar. Oleh karena itu perkenankan ini kami sampaikan. Jadi mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, dalam kondisi pendidikan hari ini kondisi ekstrim. Karena kondisi ekstrim, maka setiap guru harus memantaskan diri dalam kondisi ini. Maka persiapan guru harus ekstrim. Kalau dalam pembelajaran biasa, guru datang ketemu dengan siswa, maka ya seperti biasa begitu. Tetapi hari ini kita ternyata di beberapa daerah masih tidak diperkenankan untuk bisa ketemu dengan siswa. Wallahu alam sampai kapan? Contohnya Bogor misalnya zona merah, Tangsel masih, dan beberapa daerah masih. Artinya kita harus menyiapkan diri untuk itu. Oleh karena itu kita ekstrim, dan malam hari ini juga ekstrim banget. 2 kali pertemuan sudah menghasilkan video pembelajaran. Nah, nanti tahapnya seperti apa nanti kita akan diskusikan bareng-bareng. Baik. Nah, para peserta yang luar biasa. Nah, apa fokus kita? Ini fokus kita. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa sebetulnya fokus kita adalah ada 2 sebetulnya. Ya, tapi hari ini kita akan di poin 1. Poin 1 juga nggak semua. Apa itu fokus kita setelah kita tahu bahwa kondisi kita ekstrim adalah upgrade guru dan pelayanan. Nah, ini saya sampaikan kepada para pengelola yang hadir, maka atau para guru yang hadir, maka kita mau nggak mau harus di-upgrade guru dan pelayanan. Yang kedua, komunikasi. Insya Allah nanti di webinar berikutnya kita akan bahas, dan sesi yang lain nanti bagaimana cara komunikasi dengan orang tua, bagaimana komunikasi efektif, dan seterusnya. Insya Allah nanti semoga di lain kesempatan PKBM Khairul Ummah bisa menjalankan ini, menyelenggarakan ini. Baik. Nah, guru dan SDM. Nah, ini fokus kita malam hari ini. Kita nggak akan bahas pelayanan karena toolsnya banyak. Kita nggak akan bahas bagaimana komunikasi, karena insya Allah nanti kita akan bahas di webinar berikutnya. Kita juga nggak akan bahas yang lain, tapi fokus malam hari ini peningkatan guru dan SDM, maka harus di-upgrade. Nah, upgrade-nya, gimana upgrade-nya? Maka upgrade-nya ya hari ini kita juga ambil satu porsi kecil. Upgrade adalah upgrade penyiapan media pembelajaran. Ya, jadi insya Allah malam ini yuk kita bareng-bareng belajar. Saya sedang belajar, para mentor malam hari ini juga sedang belajar begitu, dan saya yakin yang hadir juga para pembelajar hebat. Dan insya Allah nanti kita akan sama-sama sharing, kolaborasi selama 1 minggu ke depan. Ya, malam ini adalah webinar pertama, dan nanti akan kita closing malam Sabtu depan dengan webinar penutup, dan insya Allah dalam waktu itu semoga sudah ada video pembelajaran dari masing-masing peserta malam hari ini. Insya Allah seperti itu ya. Baik, nah para peserta webinar yang luar biasa, para peserta training media pembelajaran yang luar biasa. Saya ingin sampaikan, ini penekanan sebetulnya. Banyak orang hari ini, teman-teman yang bingung, gimana ini caranya, apa yang terjadi, sampai kapan ini akan terjadi, apa yang harus kita lakukan hari ini. Nah, yang kita harus pahami bahwa ternyata persiapan belajar itu ya tetap sama begitu. Ya persiapan, pembelajaran, evaluasi. Kita masuk kelas, ngajar, evaluasi. Terus ngapain? Balik lagi ke persiapan gitu. Nah, begitu juga hari ini, mau pandemi nggak pandemi, ternyata caranya prosesnya lama.
Gitu. Prosesnya lama, persiapan, pembelajaran, evaluasi, persiapan, pembelajaran, evaluasi. Nah, tetapi caranya adalah baru, menggunakan wasilah baru, menggunakan cara baru. Kalau tadi di 2 poin tadi saya ingin sampaikan bahwa hari ini dulu kalau kita belajar di sekolah yang kita layani hampir 70% itu siswa. Nah, kalau kita belajar dari rumah, siapa yang kita layani sebetulnya? Yang kita layani itu orang tua. Banyak sekali komplain orang tua, wallahu alam kalau di daerah masing-masing, orang tua komplain, kenapa ngajarnya itu, kenapa ngajarnya itu, kenapa kok kayak gini, nggak ngerti dan seterusnya. Oleh karena itu, yuk kita belajar bareng-bareng. Malam hari ini salah satunya adalah dengan membuat media pembelajaran. Diharapkan dengan itu pelayanan akan kena. Orang tua akan terpuaskan. Mereka tidak tersibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang membuat mereka pusing, mendampingi, karena kita sudah menyiapkan video pembelajaran. Oke, jadi persiapan, pembelajaran, dan evaluasi. Begitu. Nah, sekarang kita ngomongin teknis. Saya nggak lama-lama. Kita langsung action saja. Ya, baik. Jadi saya jatahnya adalah di poin yang merah. Jadi para peserta yang luar biasa, semoga sini sudah hadir semua. Dan insya Allah direkam ya. Direkam, dan insya Allah nanti kita akan yang belum hadir, mungkin kita bisa share rekamannya. Jadi yang pertama, para peserta training yang mulia, Bapak Ibu guru yang luar biasa, Bapak Ibu guru pembelajar sejati yang luar biasa, para pendidik generasi yang hebat, insya Allah kita akan membuat bahan ajar. Nah, apa sih alat dan bahannya? Kami sudah diskusikan dan mungkin nanti akan kita diskusikan bareng-bareng. Kita anggap semuanya mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, insya Allah nanti kita akan basic. Jadi mohon maaf kalau nanti cuma gini doang, iya karena itu basic gitu. Jadi nanti makanya kok pakai handphone? Iya. Insya Allah nanti pada kesempatan malam hari ini dan pada batch pertama ini kita nanti akan menggunakan handphone untuk contoh untuk media pembelajaran. Jadi sangat simpel. Kemudian kamera, oke, nanti kita bisa beranjak ke kamera, pengambilan gambar, angle dan seterusnya. Oke. Kemudian nanti siapkan charger, cover roll, tripod jika memiliki misalnya ya, buku materi. Nah, ini saya yakin semua adalah guru dan punya bahan ajar, punya modul. Maka wajib nanti mau disiapkan bahan alat peraga jika ada. Nah, ini saya yakin hampir mayoritas di sini adalah teman-teman dari Khairul Ummah. Ciri khas dari Khairul Ummah adalah talqian fikriyah. Maka mengenalkan dengan bahan dan alat peraga menurut saya lebih efektif dan sangat efektif, maka nanti tolong disiapkan. Dan mohon nanti juga membuat insya Allah nanti dengan beragam latar belakang masing-masing. Ada ngajar sains, oke silahkan. Atau kami fokuskan malam hari ini adalah kepada TK. Tapi kalau SD ikut silakan ya silakan gitu. SMA mau ikut silakan. Tapi toh juga nanti sama, tetapi kontennya lah yang nanti akan menentukan. Ya, konten materi akan menentukan. Kemudian kata sampai kosong untuk nanti untuk apa nanti kita akan coba praktekkan gimana modelnya dan seterusnya. Nah, kita masuk ke alur kerja para peserta yang terhormat, para ustadz dan ustazah. Ya, kita akan melewati 3 tahap ini. Yang pertama, kelihatan ya? Kelihatan? Cek sound? Ya. Ya, oke. Ya, kalau nanti ada yang nggak kelihatan, ya, wah ini guru saya ini luar biasa ini. Ya, baik. Jadi pertama adalah praproduksi. Jadi dimanapun materi video pembelajaran itu cuma ada 3 konten ini, Ustaz dan Ustazah ya. Praproduksi, ya, produksi, oke, dan pasca produksi. Jadi insya Allah malam hari ini kita akan bahas 3-tiganya. Kita akan kumpas 3-tiganya secara global. Berikutnya nanti kita akan bahas secara detail di kelas Telegram ya. Jadi yang pertama praproduksi, saya akan sampaikan praproduksi itu ngapain ya. Buat konsep tuh konsepnya kayak gimana. Nah, nanti dalam 1 slide saya akan jelaskan ya. Jadi praproduksi. Berikutnya adalah produksi. Oke, maaf ya. Jadi produksi. Berikutnya adalah produksi. Ya, di produksi ini, maaf video saya kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Baik, jadi produksi. Nah, produksi ini, jadi mohon maaf saya ulangi lagi, praproduksi adalah konsep. Buang sekarang buang. Ya, saya ulangi lagi, jadi praproduksi ini adalah pembuatan konsep. Ya, jadi nanti soal dengan saya dan semua peserta, yuk kita sama-sama buat konsep hari ini tanggal 4. Benar ya tanggal 4 ya? Iya, tanggal 4 ya. Oke, kita akan buat dan insya Allah kita akan sikat sederhana kok buat konsep itu. Asal kita mau
belajar cepat begitu, insya Allah bisa. Kemudian yang kedua produksi. Nah, ini produksi ini butuh waktu saja. Jadi nanti akan diajarin oleh Bu Lika, malam hari ini juga nanti akan beliau sampaikan gimana cara produksi, gimana cara memegang handphone, alat apa yang disiapkan, dan seterusnya. Nah, berikutnya pasca produksi, kita sebut sebagai editing. Editing malam hari ini juga akan dibedah, akan dikupas oleh Kak Dila. Nah, panggilannya Kak lah, biar keren ya, karena masih inilah, guru-guru kan, apalagi guru TK ya, Kak Adi, Kak Lika, dan Kak Dila. Insya Allah nanti malam hari ini akan sama-sama kita belajar ya, dan insya Allah sampai tanggal 4 dan 8. Nah, ini selama malam ini kita akan buka, dan nanti kita akan mulai belajar malam ini, dan besok sampai tanggal 8. Dan harapan kami tanggal 8 teman-teman semua, ya teman-teman semua sudah dapat video pembelajaran yang wow banget, yang bisa diproduksi oleh sendiri, dan kita akan saling melengkapi. Oke, mungkin ini kurang ini kurang itu, dan seterusnya. Tanggal 8 malam Sabtu depan, insya Allah, kalau Allah izinkan, kita akan closing sambil menunjukkan video pembelajaran kita, dan insya Allah dari panitia sudah menyiapkan hadiah untuk 5 peserta dengan video terbaik. Begitu panitia ya? Cek. Iya, Pak. Iya, siap. Nah, tuh jangan khawatir, insya Allah 5 video terbaik akan dapat apresiasi dari panitia. Baik, nah berikutnya para peserta teman-teman semuanya, ini verifikasi, ini nggak akan kita bahas. Nah, ini sebetulnya untuk kepala sekolah, kurikulum, insya Allah nanti semoga kami diberikan kekuatan, kesempatan untuk bisa membahas ini dalam webinar berikutnya, di batch berikutnya untuk verifikasi. Siapa yang melakukan? Kepala sekolah. Kemampuan kepala sekolah adalah kemampuan manajerial dan kemampuan untuk analisis, serta kemampuan untuk bisa menjadi editor terbaik atau menganalisis, oh ini video ini cocok nggak sih keluar, oh ini, dan seterusnya. Maka nanti ada verifikasi Kepsek atau Wakasek kurikulum. Nah, berikutnya nanti kita akan belajar, tapi insya Allah malam ini kita nggak belajar ya. Nanti soal di batch berikutnya tentang upload, unlisted, dan seterusnya, bagaimana menyimpan video dan seterusnya. Baik, untuk 3 materi ini, insya Allah nanti akan saya share. Saya ada video sedikit nanti tentang pembahasan produksi, dan pasca produksi, nanti saya akan saya share di kelas. Ini link referensinya. Baik, apa yang kita lakukan? Terakhir nih ya, terakhir. Ya, terakhir yang kita lakukan malam hari ini. Nah, ini sebetulnya konsep. Kalau kita ngomong konsep, teman-teman semua, inilah konsepnya. Oke, baik, terima kasih. Katanya kecepatan. Ya, baik. Jadi saya nggak cepet-cepet nih. Oke, mohon maaf terlalu suara kecepatan. Ya, baik. Saya akan coba pelan. Ya, baik. Jadi inilah yang terakhir. Ya, yang penting sebetulnya di sini, di slide terakhir ini. Ya, slide terakhir inilah yang penting. Ustadz dan Ustazah, teman-teman semuanya. Baik, apa sih pembuatan konsep itu? Apa sih pembuatan konsep itu? Yang pertama, sebetulnya konsep itu terdiri dari ini, persepsi, materi, dan closing. Tetapi sebelum itu penting sekali saya ingatkan diri saya, penting sekali saya ingatkan juga teman-teman semua, yuk berdoa, luruskan niat untuk berbagi ilmu dengan ikhlas. Kenapa ini penting? Karena ya ini akan menentukan kekuatan kita untuk belajar, untuk membuat video. Karena apa? Karena nanti kalau kita sudah down duluan, baperan duluan, alah videonya kayak gitu, udah aku nggak bisa. Nah, udah baperan duluan, berarti nggak lurus niatnya. Udah, mau video kayak apa, yang penting kita bisa buat, toh itu untuk kita niatkan ikhlas untuk anak murid kita, kenapa enggak? Gitu ya. Oleh karena itu, yuk sama-sama teman-teman semua, yuk berdoa, luruskan niat, berbagi ilmu dengan ikhlas. Gitu ya. Yang kedua, nah ini kita masuk ke materinya. Apa itu yang kita lakukan di konsep? Cuma ada 3 saja. Ustaz, silahkan nanti, kalau saya biasanya akan menggunakan kertas A4, kemudian saya garis tengahnya, garis begini, nanti ada 3 bagian. Yang pertama persepsi. Nah, kalau saya ngajar TK misalnya ya, tentang sains, maka saya cerita persepsi. Nanti silahkan nanti, guru-guru saya nggak tahu ini background-nya guru apa saja, silahkan nanti buat persepsi masing-masing, pendahuluan masing-masing, tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba langsung masuk jebret begitu. Tapi kita perlu awalan ke anak-anak, membuka dengan doa atau sama-sama cerita, perumpamaan, storytelling, pertanyaan, motivasi. Silahkan, ini kreativitas masing-masing. Nah, cukup 1 lembar sebetulnya ini nanti. Nanti naruhnya di mana kertas A4 ini? Nanti naruhnya di tripod di depan kamera kita. Nah, itu nanti begitu ya. Mohon maaf, ini adalah pengetahuan basic yang nanti kita akan coba aplikasikan bareng-bareng.
Berikutnya adalah materi. Nah, para ustadz dan ustazah, para guru-guru hebat, berikutnya apa yang kita lakukan kalau kita sudah punya persepsi, kita sudah pendahuluan. Nah, berikutnya ke materi, teman-teman semua. Materi. Nah, silahkan buka silabusnya, silahkan buka RPP-nya, silahkan para guru mau nyampein apa, gitu. Maka poin-poin penting silahkan disampaikan. Ya, poin-poin pentingnya silahkan disampaikan, sertakan dalil. Nah, ini apalagi kita punya dalil, konsep yang menghujam, gitu ya. Metode talqian fikriannya masukkan ke materi ini. Oke, jadi poin-poin penting sertakan dalil, konsep, dan seterusnya. Dan yang terakhir, yang penutup, yang terakhir adalah closing atau penutup. Apa ini maksudnya? Ajakan, kesimpulan, begitu ya. Ajakan, kesimpulan, kemudian refleksi. Jangan lupa tugas. Nah, nanti di closing. Maka insya Allah inilah konsep yang akan kita rencanakan. Kok simpel banget? Iya. Kok cuma 3? Iya. Karena itulah yang akan kita persiapkan dalam konsep. Tinggal konsep ini nanti kita buat dalam sebuah video. Kita nanti bareng-bareng. Setelah kita buat, baru kita edit. Nah, itu poinnya 1, 2, 3. Nah, poin 1, para peserta semuanya, teman-teman semua ada 3. Persepsi, materi, dan closing. Setelah itu ngapain? Nah, setelah itu sebetulnya tambahan bagi kita, penyemangat bagi kita ini. Refleksi, lihat lagi videonya, kemudian optimasi. Kayaknya kurang pernak-pernik deh. Kurang ini, kurang itu, begitu. Nah, ini kita optimasi lagi. Oh, gambarnya kurang cerah, dan seterusnya. Nggak apa-apa, namanya juga latihan. Oke. Kemudian berikan perkaya dengan referensi. Oke, alangkah baiknya dengan referensi. Kemudian siapkan semangat untuk materi selanjutnya. Para guru-guru hebat, ternyata kita nggak hanya cukup menyiapkan 1 video pembelajaran, dan ternyata effortnya luar biasa. Tapi insya Allah bagi kita, para guru-guru yang ingin punya lejitan terhebat, punya keinginan untuk menjadi lebih baik, insya Allah tidak ada masalah. Oleh karena itu, yuk kita di kelas ini nanti saling memberikan motivasi, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga insya Allah metode pembelajaran ini, video pembelajaran ini sama-sama kita wujudkan. Saya yakin di kelas ini beragam. Ada yang belum pernah ikut sama sekali, ada yang sudah pernah membuat video pembelajaran, ada yang sudah expert, tapi nggak apa-apa. Di kelas inilah kita akan saling bersama, saling berbagi ilmu, dan semoga ini bermanfaat bagi kita dan bagi teman-teman semua. Oke, itu materi saya, Ibu Moderator. Semoga bermanfaat. Inilah konsep awal. Ingat, persepsi, materi, dan closing. Yuk kita siapkan, cukup di kertas satu lembar saja, A4, buat gede-gede, tempeli nanti di tripod. Nah, nanti di berikutnya ini, di materi berikutnya, teknisnya gimana? Cara memasang itu semua, teknik pengambilan gambar, bagaimana caranya, akan disampaikan oleh Kak Lika. Tapi sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan ini. Yuk kita sama-sama, saya mengucapkan secara pribadi, selamat belajar. Ya, yakin yang di depan adalah para pembelajar hebat. Selamat belajar, selamat berkolaborasi. Kita saling berkolaborasi, sering memberikan apa yang kita bisa, dan insya Allah ini akan menjadikan sama-sama kita bersinergi untuk menyelamatkan generasi, memberikan pendidikan yang terbaik untuk generasi ini. Terima kasih, dan insya Allah langsung saja disambut oleh pembicara kedua, mentor kedua, Kak Lika. Kepada Kak Lika, kami persilahkan, dan nanti kalau ada pertanyaan, silahkan nanti di forum berikutnya, di sesi berikutnya, Mas, ya. Terima kasih, dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi. Ini perlu spotlight tidak ya? Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Lika Diah. Saya di sini bukan mau mengajari, cuma sharing-sharing saja sedikit ilmu yang saya miliki mengenai basic videografi. Sebentar, di-share dulu ya. Ada gambarnya? Ada. Ya, ada. Ada ya. Jadi, di sesi ini saya akan berbagi mengenai estetika video, yaitu upaya dalam menampilkan makna dan keindahan pada video. Mungkin sekarang teman-teman sudah umum ya, di mana-mana
kecenderungan masyarakat itu lebih menikmati gambar bergerak atau video dibandingkan dengan membaca atau gambar-gambar yang foto gitu ya. Jadi memang sekarang kebutuhan kita sebagai pendidik adalah menampilkan video pembelajaran yang menarik untuk anak-anak. Dan mungkin teman-teman juga sudah familiar dengan kata-kata misalkan videonya estetik banget sih gitu. Jadi estetik itu apa sih? Atau estetika? Estetika itu keindahan. Indah dilihat mata, terus juga maknanya tersampaikan gitu. Jadi bagaimana sih caranya untuk menampilkan video yang indah dilihat mata, terus pesan-pesannya sampai sesuai dengan apa yang kreator buat di video tersebut. Dalam videografi, ini saya akan sampaikan info-info dasarnya ya. Dalam videografi ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah penguasaan kamera dan alat, kedua pencahayaan, ketiga adalah komposisi video. Nah, alat-alat apa sih? Tadi Pak Hadi sudah sempat singgung sedikit. Jadi alat-alat yang dibutuhkan dalam pengambilan video, pertama adalah tripod. Kenapa harus pakai tripod? Karena video itu kan durasinya lama ya, dan butuh alat untuk bikin dia steady, kokoh, diam gitu ya. Sebenarnya nggak harus tripod seperti ini, teman-teman juga bisa pakai GorillaPod yang agak lebih kecil, nanti taruh di atas meja, atau bisa disenderkan, yang pasti disenderkan supaya tegak lurus handphonenya dengan objeknya. Gitu. Yang kedua adalah HP holder. Nah, ini sudah bawaan dari tripod. Apabila teman-teman punya tripod ini, pasti di dalamnya sudah ada HP holder, jadi untuk memegang, menyambungkan antara handphone dengan tripodnya. Lalu handphone tentu saja, ada kertas skrip tadi yang Pak Hadi sampaikan bahwa kita butuh supaya kalau ngeblank itu masih ada bantuan, jadi ada skripnya bisa nanti ditempel di dekat dengan tripodnya. Lalu ada mikrofon eksternal. Kenapa harus pakai mikrofon eksternal? Karena sekarang HP-HP memang sudah ada ininya, sudah ada mikrofonnya, tapi itu benar-benar kualitas yang basic banget, kualitas yang dasar. Jadi ketika teman-teman hanya memakai mikrofon dari bawaan handphone, itu tuh kualitasnya kurang bagus karena suara-suara dari luar itu akan masuk, jadi dia nggak fokus. Gitu. Jadi disarankan untuk menggunakan mikrofon eksternal. Selanjutnya, kenali kamera Anda. Ini kemana ini ya? Kenali kamera Anda. Kenapa kita harus kenal dengan kamera? Karena memang ini kan alat kita. Kita tuh harus, jangan sampai sebenarnya kita tuh punya kualitas handphone yang bagus, tapi karena kitanya nggak kenal, akhirnya nggak bisa dimaksimalkan. Yang pertama harus teman-teman tahu adalah resolusi. Sekarang kan handphone walaupun yang kelas-kelasnya middle end, sekitaran 2 juta ke bawah gitu ya, atau 1.500.000 itu sebenarnya sudah punya kualitas kamera yang bagus. Dan biasanya kameranya tuh ada 2, ada kamera belakang dan kamera depan. Teman-teman harus tahu, seperti saya, kameranya ini kan Xiaomi Redmi Note 5. Dia kamera belakangnya ini 12 megapiksel, terus ada kamera 2-nya, dia ada 2 kamera, yang satunya 5 megapiksel, dan kamera depannya itu 20 megapiksel. Artinya pikselnya lebih besar di kamera depan. Tapi bukan berarti di kamera saya ini, kamera depannya itu lebih bagus untuk bikin video, karena ternyata walaupun pikselnya yang di kamera belakang itu lebih kecil, dia bukaannya lebih terang. Jadi cahaya yang masuk itu lebih bagus. Nanti jadi teman-teman coba dicek, coba dibandingkan antara kamera depan dengan kamera belakangnya, mana sih yang lebih bagus. Terus untuk diingat juga oleh teman-teman bahwa kamera depan itu dia punya efek mirror ya. Jadi kalau teman-teman rekam dengan kamera depan, biasanya nanti hasilnya itu akan kebalik. Jadi ini teman-teman supaya hati-hati apabila teman-teman menjelaskan mengenai arah kanan kiri, supaya nanti nggak kebalik memberikan info ke anak-anak. Lalu selanjutnya adalah kamera frame atau aspek ratio, atau kalau bahasa Indonesianya itu perbandingan antara panjang dengan tingginya. Ini bervariatif, tapi ini harus teman-teman pahami, harus teman-teman hati-hati di sini, karena takutnya misalkan teman-teman mau upload di Instagram, tapi teman-teman bikin videonya yang full landscape yang 16:9,
itu tuh nanti akan kepotong. Kan sayang ya, apalagi kalau ada tulisan-tulisannya yang penting di situ. Atau misalkan teman-teman mau upload di YouTube, tetapi teman-teman setting aspek rasionya itu 1:1. Itu nanti akan tampilannya ada sisi hitam di kanan kiri dari YouTube itu. Nah, selanjutnya adalah picture quality. Di HP ini karena dia memang standar ya, pilihan dari picture quality, ini mungkin HP saya aja, jadi saya belum membandingkan dengan handphone yang lainnya. Jadi picture quality itu pilihannya cuma high, standar, low. Dan pilihan awalnya, kalau teman-teman belum setting itu biasanya hanya di standar, jadi bisa dinaikkan lagi picture quality-nya di handphone teman-teman. Jadi nanti dicek di settingnya ya. Lalu aktifkan grid lines. Kenapa sih perlu grid lines? Grid lines itu nanti akan saya jelaskan di belakang lebih jauh lagi, karena ini adalah salah satu komposisi video yang harus teman-teman pahami. Jadi ini bisa diaktifkan atau dinonaktifkan di handphone. Ini bisa untuk video atau bisa untuk kamera. Dan ini menurut saya sendiri ini penting. Lalu dicek juga ruang penyimpanannya, karena video-video kan biasanya besar ya. Kemarin saya membuat video 4 menit aja itu sekitar 150 mega. Jadi pastikan ruang penyimpanannya cukup, kalau nggak cukup pasang memori eksternal supaya jangan sampai pas teman-teman lagi merekam berhenti di tengah jalan. Lalu jangan gunakan Zoom, ini penting banget. Kalau misalkan teman-teman itu Zoom itu nggak apa-apa, itu memang fitur yang membantu. Tapi kalau di handphone, please jangan gunakan Zoom karena handphone ini kan basicnya dia digital ya, digital. Jadi ketika teman-teman nge-zoom, itu tuh sama aja teman-teman sedang membesarkan file yang pixelnya seharusnya dia rapat-rapat, dia jadi meregang, dan itu akhirnya pecah. Beda dengan ketika teman-teman nge-zoom dengan lensa DSLR misalkan, yang dia basicnya adalah optik. Dia di zoom juga karena lensanya sudah memang untuk optik ya, dia nggak masalah gitu. Yang selanjutnya adalah pertimbangkan untuk, ini ketutupan ya, pertimbangkan untuk menggunakan aplikasi tambahan seperti Open Camera. Kenapa ini penting? Karena lagi-lagi mohon maaf saya basicnya itu membandingkan di handphone saya dan handphone yang ada di rumah lah ya. Jadi gini, ketika kita merekam video, kita butuh fokus yang tetap. Nah, handphone ini yang kamera bawaannya, dia biasanya fokusnya itu akan lari-lari. Jadi nanti akan ada momen di mana dia maju, mundur, atau blur gitu. Itu karena fokusnya dia lari-lari. Lalu juga ada, kalau dalam videografi atau fotografi itu ada exposure, jadi itu intensitas cahaya. Ketika intensitas cahaya kita pakai di sini pakai handphone dan kita misalkan udah bagus, cahayanya bagus lah segini. Biasanya kan kalau di handphone kan otomatis ya, bukan manual, udah cukup. Ternyata ketika kamera ini gerak, ada yang gelap di sana dan itu biasanya jeglek dari terang ke gelap dan itu nggak bagus gitu. Itu bisa diatasi dengan penggunaan open camera, karena di open camera itu ada pilihan di lock. Jadi nanti teman-teman bisa atur fokusnya di mana, terus nanti dikunci. Jadi itu nggak akan lari-lari lagi fokusnya. Jadi misalkan mukanya disentuh, oh fokusnya di sini ya, nanti dia nggak akan lari-lari. Terus exposure-nya juga diatur aja intensitasnya berapa yang bagusnya. Jadi ketika teman-teman geser pun ada perubahan yang drastis, dia akan smooth gitu. Dia nggak akan pas gejlek gitu, nggak gitu. Apa sih bahasanya? Selanjutnya, mana? Oke, selanjutnya adalah pencahayaan. Kenapa sih kita harus memahami pencahayaan? Karena cahaya yang ditangkap kamera akan mempengaruhi objek secara keseluruhan. Nanti kita akan belajar mengenai sumber cahaya, jenis cahaya, dan juga penerapannya dalam video. Di sekitar kita ada dua hal yang disebut sebagai sumber cahaya, yaitu available light, atau dia contohnya adalah matahari, bulan, lampu panggung, lampu ruangan yang di atas-atas itu available light. Yang kedua adalah artificial light atau tambahan, itu lampu studio, flash kamera, senter, lilin, lampu belajar, pokoknya yang bisa pindah-pindah, yang bisa kita matiin, yang bisa kita atur-atur, itu namanya artificial light atau cahaya tambahan. Nah, available light atau cahaya
yang sudah tersedia di alam atau lingkungan dan bisa didapatkan cuma-cuma. Kita nggak perlu effort lebih, kita nggak perlu modal, tapi kelemahannya cahaya itu kita nggak bisa diatur gelap terangnya dan arahnya, intensitasnya, jaraknya, kita tuh nggak bisa ngatur. Lalu yang kedua adalah artificial light, cahaya sengaja dibuat dengan bantuan barang lain, dan ini butuh modal. Kita butuh misalkan beli lampu lah, atau minjem, atau lainnya. Jadi nggak tinggal pakai gitu. Tapi dia bagusnya kita bisa sesuaikan, karena memang itu kita pakai sesuai kebutuhan kita. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman pernah kepikiran, enak kok kalau misalkan kita record di luar ruangan, misalkan outdoor, enak, cahayanya udah ada, kita tinggal pakai, kita tinggal rekam. Ternyata nggak begitu loh. Ternyata tricky juga cara merekam di outdoor itu. Karena kenapa? Karena ya itu tadi, sifatnya cahaya available light itu kan dia, kita nggak bisa ngontrol arahnya, kita nggak bisa ngontrol gelap terangnya, dan ini biasanya ketika kita ngerekam ke outdoor itu kita akan menemukan kasus-kasus yang menantang juga. Aku akan kasih contohnya. Nah, ini berapa hari yang lalu, ini hari Selasa kita ngerekam video senam guru-guru Ikhwan. Dan itu sekitar jam antara 1:30 sampai 2:30. Artinya matahari itu benar-benar terik, matahari ada di atas, matahari intensitas cahayanya benar-benar tajam, kontrasnya tajam, bisa dilihat perbedaan warna antara yang kena matahari dengan tidak, itu gelap dan terang, itu benar-benar saturasinya tinggi. Tapi ya udah nggak apa-apa lah, guru-guru bisanya jam segitu. Jadi kami melakukan perekaman dengan mencari tempat yang sepertinya cocok lah untuk diambil gambarnya, walaupun masih ada cahaya-cahaya yang menurut saya mengganggu. Nah, setelah menit ketiga, ada cahaya dari depan kamera, itu dari depan kamera di sebelah kiri masuk ke dalam. Nah, ini nggak kelihatan ya aku nunjuknya. Di sini, dan itu mengganggu sekali, jadi kayak ada kabut, itu tiba-tiba, jadi sebelumnya enggak, tahu-tahu dia masuk begitu aja. Nah, terus kita gimana dong? Lagi di tengah-tengah rekaman nih, gitu. Nah, teman-teman bisa ini sih, bukan antisipasi, bisa melakukan tindakan untuk mengurangi itu. Nah, itu di gambar ketiga, itu tangan saya tuh saya taruh di atas lensa kameranya, jadi nutupin karena dia cahayanya dari atas sini menyorot ke sini. Ini kan lensa kameranya ya. Jadi dia ke arah sini, aku tutupin di sini supaya dia nggak masuk ke dalam sini, dan hasilnya lumayan. Kemarin juga pas kami ngerekam foto ini di ruangan kantor, ini sekitar jam 3 sore artinya cahayanya udah mulai melembut. Ini arah mataharinya itu dari sini, dari arah kertas skrip ini, tapi ada arah matahari di sini, tapi kita punya lampu plafon gitu, yang saklarnya di ruangan lain. Jadi kita nggak bisa matiin gitu loh. Terus gimana dengan adanya lampu tinggi yang dia ngalahin cahaya matahari dari sana, otomatis di sekitar HP holder dan batang ini, tuas ini, ada bayangan gelap banget. Itu ganggu banget. Akhirnya gimana caranya? Kita belokin cahayanya. Cahayanya kita belokin ke arah sana. Kemarin tuh kita pakai sapu ya, seadanya lah dibelokin ke sana gitu. Jadi teman-teman, sebenarnya walaupun banyak tantangannya dalam available light, teman-teman bisa menggunakan alat-alat di sekitar teman-teman. Kertas, kemarin juga kita mau bikin video penutupan, dan itu jam 1, cahayanya benar-benar tajam banget, kita udah pindah-pindah lokasi, ini muka tuh udah putih semua, dan akhirnya ditutup dengan payung. Dan itu hasilnya lumayan bagus. Tapi nggak di-share ya, soalnya videonya lucu lah. Nah, selanjutnya arah cahaya. Dalam pembuatan video media pembelajaran, di mana guru-guru menjelaskan, itu kan butuh fokus ke arah wajah depan guru-guru. Nah, jadi cahaya yang kita gunakan adalah cahaya yang searah dengan lensa kamera. Jadi misalkan ini kameranya ngadep ke sana, berarti cahayanya itu dari sini. Dari sini ke arah wajah dari si objek. Itu biasanya dari arah bahu objek itu ya, ke arah sini. Jadi depan objek, detil-detilnya itu jelas semuanya. Walaupun sebenarnya arah cahaya seperti itu nggak menarik.
boring kalau orang-orang bilang, karena memang udah flat aja, nggak ada nuansa-nuansa apa gitu. Tapi untuk video pembelajaran ya memang itu yang paling bagus, itu yang paling sesuai digunakan. Gitu. Lalu ini contoh arah cahaya, sebenarnya banyak arah cahaya, ini aku berikan 3 contohnya. Ini top light. Top light ini artinya cahayanya itu asalnya dari atas, ini seperti lampu plafon, kita duduk di bawahnya, jadi atasnya ini terang, tapi arah hidung ke bawah itu udah gelap semua. Ini biasanya top light ini digunakan kalau misalkan kita fotografi gitu, untuk foto-foto makanan yang kita fotonya dari, atau pokoknya supaya dia terang semua gitu. Nah, ini front light. Front light ini yang biasa kita gunakan untuk pembelajaran. Ini benar-benar ke muka, mukanya terang semua, jadi dia ekspresinya jelas. Dia misalkan dia menjelaskan dengan media itu juga jelas gitu. Dan ini cocok untuk media pembelajaran. Ini side light, ini dari sisi cahayanya, jadi ada satu sisi gelap, satu sisi terang, dan ini untuk membangun kesan apa ya, misterius lah gitu kira-kira. Selanjutnya, oke, ini pola cahaya. Pola cahaya. Jadi sebenarnya dalam membuat videografi, video, kita tuh nggak cuma bisa memanfaatkan satu cahaya. Misalkan kita di dalam ruangan, kita punya cahaya satu, terus kita menyadari, oh ternyata pipi kita gelap sebelah nih. Kita bisa pakai fill light. Ini aja, disorot aja sebelah sini yang gelap nih. Nanti bisa diatur. Kalau fill light kan ini berarti dia masuknya ke artificial light ya, tambahan. Ini bisa kita atur dia besaran cahayanya, jaraknya. Mungkin kalau terlalu dekat itu dia terlalu terang, teman-teman bisa mundurin aja gitu. Background light ini untuk memberikan penerangan pada latar belakang, di belakang biasanya dia. Tapi menurut saya ini nggak perlu-perlu banget untuk membuat video. Lalu, kecepatan nggak sih? Enggak lah ya. Nanti tanya-tanya aja ya kalau misalkan ada yang belum tahu. Nah, selanjutnya adalah komposisi video. Komposisi video ini sangat penting. Biasanya antara fotografer atau videografer yang profesional dengan tidak profesional itu akan terlihat bedanya ketika dia mengambil dan dilihat hasil komposisinya. Biasa kita ngambil foto kan ya udah santai aja, cekrek gini. Kita nggak ngeh lah itu ada sapu di situ yang ganggu, kita ada lap di situ yang ganggu, atau sudut pengambilannya itu buat kita nggak masalah karena kita nggak sensitif gitu ya. Tapi kalau untuk yang profesional, biasanya mereka akan terganggu, mereka akan benar-benar hati-hati, memperhatikan detailnya, karena komposisi dalam video itu apa ya? Itu menciptakan keindahan gitu. Dan komposisi itu dihasilkan dengan penataan objeknya naruhnya di mana, dan pengaturan angle. Dia ngambilnya itu dari sudut yang mana. Selanjutnya, teman-teman kalau kecepatan nanti kita tanya-tanya aja ya. Nah, ini macam-macam komposisi. Mungkin teman-teman sudah umum dengan rule of third. Rule of third itu adalah teknik videografi atau fotografi yang digunakan untuk menempatkan objek pada pertemuan dua garis horizontal dan vertikal. Jadi, nanti ada fotonya, nanti aku jelasin di fotonya aja. Terus ada headroom. Seperti namanya, headroom adalah dia jarak vertikal antara atas frame dengan objek. Jadi supaya apa ya, kesannya nggak pengap gitu. Ini contohnya. Yang pertama adalah rule of third. Rule of third. Nah, ini di foto ini kita punya 4 garis imajiner. 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal. Nah, gambar itu akan sangat manis, menarik, komposisinya oke. Kalau misalkan dia diposisikan di pertemuan di antara 2 garis itu. Nah, dengan gini misalkan ini kan Bu Dani dia sedang menjelaskan di sini. Misalkan aku geser deh Bu Daninya di tengah gitu. Itu nggak manis kalau menurut aku, dan mata aku lelah. Kenapa ya? Entah mata itu didesain kalau dia fokus ke satu titik di tengah-tengah itu dia lebih cepat lelah dibandingkan ketika aku melihat Bu Dani di samping sini. Dan ketika Bu Dani di samping sini, dia nggak terlalu ke samping juga. Ini tuh lebih ciamik lah, lebih enak dilihatnya gitu. Makanya kenapa rule of third ini merupakan komposisi yang sering dijadikan aturan, bukan aturan baku sih ini, tapi memang orang-orang menganggapnya ini bagus, dan saya juga merasakan itu bagus. Ruangannya itu tidak terlalu penuh gitu. Lalu ada
ini bukan room head, kebalik nih, headroom. Ini nih jarak antara Bu Deni, ujung kepala Bu Deni dengan ujung frame di sini, ujung garisnya di sini. Jadi ini memang jarak ini perlu. Kenapa? Supaya foto ini nggak terlalu kelihatan sesak, nggak kelihatan kok kayak penuh banget gitu loh. Andai kan ini kepotong di sini juga kelihatannya teman-teman juga nanti akan bisa lihat nggak enak dilihatnya gitu. Makanya ketika teman-teman ngambil foto, apalagi foto orang, itu usahakan jangan nempel banget di ujung kepala. Jadi sisain 20% dari frame inilah. Jadi jangan terlalu jauh juga. Kalau terlalu jauh jelek juga hasilnya. Jadi ya kira-kira manis dilihat gitu. Selanjutnya adalah oh iya, kalau motong-motong foto, teman-teman, bukan motong foto, misalkan teman-teman ngambil foto terus agak di-close gitu. Usahakan jangan motongnya di sendi-sendi dari modelnya. Misalkan jangan di pas kukunya sini, atau pas lehernya gitu. Itu karena membawa kesan apa ya, serem gitu, kayak mutilasi. Jadi motongnya di bagian yang di luar sendi gitu. Itu lebih bagus. Sebentar. Oke, selanjutnya looking room atau nose room. Ini adalah kalau tadi jaraknya itu kan vertikal ya, dari Bu Deni, kepala Bu Deni ke atas. Nah, kalau looking room atau nose room ini dia horizontal. Horizontal, dan biasanya ini diberikan pada foto atau video yang dia menghadapnya begini nih. Misalkan ini diambil kameranya dari sini, terus kita modelnya ngadep sana. Ketika kita ngadep sana, itu akan bagus kalau diberikan ruang. Jadi ketika kita misalkan di foto kita lagi jalan ke sana, tapi ketika di sini udah frame fotonya, ujungnya itu kan, loh dia mau kok nabrak frame sih gitu. Itu dilihatnya akan aneh. Contohnya di dua foto ini adalah cerita yang ini yang pertama. Ini ceritanya lagi diambil gambar nih, ceritanya lagi syuting di depan, modelnya ada di depan. Nah, ketika dia dikasih nose room atau looking room di sini, oh iya berarti di sana ada model ya, jadi ceritanya jalan gitu. Bandingkan dengan video foto yang kedua, walaupun saya suka sih dengan pengambilan dari balik pohon ini. Tapi kameranya nabrak gitu. Nabrak berarti dia lagi ngapain sih? Lagi setting kamera apa lagi ngapain sih? Ceritanya nggak jalan gitu. Beda ketika dikasih nose room di sini. Dan ini juga teman-teman mungkin banyak yang seperti saya sebelumnya nggak tahu, ya udah asal jepret aja gitu. Tapi sekarang udah tahu ya, nanti bisa diaplikasikan di foto atau videonya. Nah, ini adalah angle. Angle itu sudut pengambilannya. Sudut pengambilan itu bisa mempengaruhi kesan. Nah, ini ada 5, ada eye angle, yaitu posisinya sejajar mata, ada low angle, dia di bawah kepala model, jadi ngambilnya itu dari bawah sini, ini modelnya ini ngambilnya dari bawah. Atau high dari atas kepala model. Terus ada bird eye itu benar-benar seperti dia burung terbang, seakan-akan dia bawa kamera, dia foto ke arah bawah, jadi benar-benar cakupannya luas, fotonya agak tinggi gitu. Itu bird eye. Terus ada frog eye, seperti namanya, yaitu pengambilan video sejajar dengan kaki yang dia benar-benar kameranya tuh sudah atau hampir menyentuh tanah. Oke, ini terakhir, bukan terakhir, sedikit lagi. Nah, ini contoh eye angle. Eye angle ini Bu Deni dia mengarah ke kamera yang waktu itu diambil di sini. Nah, ini matanya Bu Deni sejajar dengan kamera. Ini namanya eye angle. Ini ada low angle. Low angle ini sebenarnya dia memberikan kesan kalau kameranya di bawah dan orangnya di atas, itu seakan-akan orangnya itu dia superior, dia mendominasi. Ini karena modelnya cute aja, jadi nggak kebawa kesan seperti itu. Mungkin nanti akan aku share contoh dari low angle dengan kesan seperti itu di foto-foto orang ya. Dan ini high angle, ketika kita, ini kurang tinggi tuh ya, high angle dia lebih tinggi lagi, dan kesan yang ditimbulkan dengan foto atau video high angle itu, dia seperti terintimidasi gitu, karena dia letaknya di bawah. Terus ada bird eye ini dari atas, ada frog eye, dia dari bawah. Oke, ini nanti aku share videonya, teman-teman. Itu tadi adalah 3
poin penting yang harus teman-teman kuasai ketika teman-teman membuat video pembelajaran. Tapi aku mau berikan ini, ketika teman-teman membuat video pembelajaran, artinya teman-teman sedang mentransfer bukan hanya ilmu, tapi juga pemahaman. Dan pemahaman itu harus ditransfer dengan energi. Dan menurut saya, selain teknik-teknik dalam videografi yang harus teman-teman berikan dalam video pembelajaran adalah gestur. Ibaratnya ini udah oke nih, udah sayur sop, udah keren, ini tinggal ditaburin aja bawang gorengnya sama daun bawangnya. Yaitu adalah energi yang teman-teman sampaikan kepada anak-anak, terus juga gesturnya. Jadi ketika teman-teman menceritakan tentang betapa hebatnya, itu ada teman-teman tuh membelalakan mata gitu. Wah, keren banget, hebat. Atau teman-teman misalkan sedang cerita yang sedih, dengan mimik muka yang sedih. Apalagi ini untuk anak-anak prabalik, dan itulah menurut saya yang memberikan nilai plus juru kuncinya dalam video pembelajaran yang bagus. Begitu, ini sharing-sharing dari saya. Sekarang saya mau share ini. Sebentar. Share video, ini adalah video alat-alat apa sih persiapan pra-recording. Jadi sebelum recording, apa sih yang harus dilakukan? Oke, terima kasih teman-teman ya. Kalau misalkan nanti ada yang kurang, nanti bisa ditanya ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, sekarang langsung saja masuk ke sesinya Dila ya, Dila ya, Kak Dila. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih sebelumnya kepada moderator Pak Hadi dan juga Bu Lika. Ya, untuk bagian saya malam ini yaitu bagian editing ya. Tadi sudah dijelaskan Pak Hadi terkait dengan materi pembelajarannya. Lalu Bu Lika dengan cara pengambilan gambarnya. Lalu yang terakhir adalah editing. Khususnya karena kita video pembelajaran di TK gitu ya. Jadi butuh sesuatu hal yang menarik gitu ya. Dan juga untuk memperkuat apa saja yang disampaikan oleh kita gitu ya, supaya lebih mudah dicerna oleh anak-anak. Nah, kita untuk kali ini untuk editing videonya kita menggunakan KineMaster. Nah, sebentar saya akan share screen. Nah, baik. Gambarnya terlihat? Terlihat. Ya, alhamdulillah. Ya, karena memang kita menggunakan KineMaster dan memang KineMaster itu adanya di handphone ya, teman-teman semua.
Jadi lebih mudah untuk bisa digunakan oleh semua teman-teman gitu. Jadi nggak perlu harus ada laptop yang berkapasitas tinggi dengan RAM sekian, dengan SSD segala macam, tidak. Tapi cukup dengan HP, insya Allah sudah bisa mengedit video yang kita gunakan untuk pembelajaran anak-anak. Nah, ini adalah video, ini aplikasi KineMaster. Jadi ini logonya seperti ini. Kita buka. Nah, jadi ketika kita membuka KineMaster, itu yang pertama yang muncul adalah seperti ini. Nah, ini yang teks berjudul 13.4. Nah, ini adalah proyek kita. Jadi, apa saja yang sudah pernah kita buat, apa saja yang sudah pernah kita edit, nanti akan tampil di sini. Jadi, ketika kita ngedit, kita kembalikan secara otomatis di KineMaster akan tersimpan. Ya, jadi nanti ketika mau, yang kemarin belum selesai nih, mau dilanjutin, silakan dibuka saja. Nah, ketika kita ingin membuat proyek baru, nah di sini tempatnya. Nah, di sini ada proyek baru, silakan kita pilih yang tanda plus ini. Sebentar. Aduh, jaringannya. Ya. Nah, di dalam KineMaster ini ada 3 aspek rasio. Mungkin tadi sudah sedikit disinggung oleh Bu Lika. Jadi ada 16:9 atau landscape. Nah, ini yang biasanya digunakan untuk channel YouTube. Jadi kalau teman-teman mau upload di YouTube, maka gunakan yang ini. Nah, yang 9:16 ini potret. Ini jika teman-teman mau menguploadnya di story, baik story Instagram maupun di story WhatsApp atau story Facebook. Nah, untuk 1:1 atau square, ini nanti bisa digunakan ketika teman-teman mau upload di Instagram ya, dipasang di Instagram, sehingga tidak terpotong, jadi full semuanya gambar. Nah, kali ini kita akan, karena kebanyakan kita mengupload video pembelajaran itu di YouTube, atau supaya anak-anak atau siswa kita nontonnya di HP juga full dengan landscape, maka kita pilih 16:9. Nah, ini adalah proyek awal di KineMaster. Nah, mungkin saya akan menjelaskan apa saja sih yang ada di KineMaster. Nah, yang pertama, yang kotak hitam besar, ini adalah tempat nanti tampilan ya. Jadi apa yang kita edit, nanti semuanya tampil di sini. Videonya, nanti kita kasih gambar tampilnya di sini, ada teksnya juga nanti tampil di sini, seperti itu. Nah, yang di bawah ini, yang ada garisnya, ada angkanya, ini adalah timeline. Jadi, segala macam atau segala sesuatu media yang teman-teman masukkan, itu nanti ada susunannya di sini. Nanti di sini ada video utamanya, nanti di sini ada teksnya, di sini ada audionya, ada klipnya, ada segala macamnya nanti akan tampil di sini. Nah, yang utama ada di sini. Ini adalah apa-apa nanti yang akan kita masukkan. Ya, yang pertama ini adalah media. Nah, ketika kita ingin memasukkan suatu video ya atau foto, nah silakan nanti kita pilih di media. Nanti di media kita bisa masukkan apa saja. Nah, ini ada lapisan. Lapisan itu berupa nanti ketika ada video utama. Jadi misalnya kita lagi ngomong daun, ingin tampil gambar daun. Nah, nanti gambar daunnya bisa ditambah di lapisan. Ini suara, jadi nanti ketika teman-teman mau nge-record atau ngerekam gitu ya, ketika ada video mau ngerekam langsung, bisa di suara, di audio. Kalau audio pun nanti bisa kita menggunakan musik yang sudah ada atau suara yang sudah ada, nanti bisa dimasukkan. Kalau yang tengah ini fungsinya adalah merekam
kamera. Jadi kalau teman-teman mau live ngerekam terus masukin master bisa juga di sini. Nah, tombol ini itu untuk play. Jadi ketika nanti kita membuat project di sini, ingin kita play, silakan klik di sini. Oke, sekarang kita pilih media untuk memasukkan videonya. Nah, ini nanti silakan teman-teman pilih media apa yang mau teman-teman masukkan. Silakan pilih sendiri-sendiri. Mau kan yang tahu letak teman-teman di mana, silakan dicari letaknya di mana. Misalnya sekarang saya pilih di pelatihan. Nah, jadi nanti ketika kita pilih, misalnya saya pilih video yang ini, nah silakan diklik aja, terus kita pilih checklist. Nah, di sini sudah tampil ya video-video ada, bisa kita geser ke kiri dan ke kanan sesuai kita. Karena kita taruh di paling depan deh. Ini cukup panjang videonya. Ini salah satu video pembelajaran guru. Nah, jadi di media ini teman-teman bisa masukkan videonya. Nah, terus di sini ketika kita klik video, videonya kita klik, itu akan muncul beberapa pengaturan. Nah, inilah yang nanti kita gunakan untuk mengotak-atik atau memotong kah atau mau kita tambahin apakah, nanti bisa di pengaturan ini. Pertama kita lihat dari tools gunting. Nah, gunting ini berfungsi untuk memotong. Ya, jadi kalau teman-teman mau memotong videonya, pertama ada di pangkas ke kiri playhead, itu adalah kita memotong dari sebelah kiri yang ada di garis merah ini. Jadi kiri garis merah nanti akan hilang. Misalnya kita contoh, ini sinyal kurang bagus, mohon maaf. Nah, misalnya kita pilih pangkas ke kiri playhead, maka yang sebelah kiri akan hilang. Sebentar teman-teman, ada baik, kita lanjutkan. Ya, jadi ketika ke kiri, dia akan menghapus yang sebelah kiri. Macet lagi. Maaf ya teman-teman, ini sepertinya tiba-tiba ada gangguan sinyal, jadi share screen-nya nggak bergerak. Nah, itu ya. Jadi dia otomatis akan menghilangkan yang di sebelah kiri. Sini kita ulang lagi. Kita pilih pangkas ke kiri playhead, maka sebelah kiri akan hilang.
Nah, oke. Ketika pilih yang pangkas ke kanan playhead, maka yang sebelah kanan yang akan hilang. Tuh, jadi yang kanan hilang. Seperti itu kita kembalikan lagi. Nah, kalau bagi di playhead itu akan dibagi menjadi dua. Dia terpotong tapi tidak ada yang hilang. Ini bisa digunakan kepada teman-teman ketika ya kita merekam video terus ada salahnya. Misalnya cut, misalnya gitu. Lupa, bentar deh, lihat skrip dulu, terus nanti diputar lagi videonya. Nah, nanti video yang cut itu atau yang tidak ditampilkan itu bisa dipotong menggunakan ini. Nah, ini kalau dibagi menjadi dua. Seperti itu. Nah, ini yang ketiga, yang keempat, ekstrak audio. Jadi, di video ini kan ada suaranya. Nanti teman-teman bisa diekstrak atau antara gambar dengan audionya itu dipisahkan. Contoh, kita pilih ekstrak audio. Nah, jadi audionya itu akan terpisah. Gambarnya secara otomatis akan termute dan audionya terpisah di bawahnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke Diobatin, udah sholat belum? ya, terus ini crop atau memotong. Ini untuk memotong audio. Jadi memotong videonya. Ketika kita klik, nah di sini, bentar, belum tampil. Nah, di sini ada posisi awal dan di sini posisi akhir. Nanti kalau teman-teman mau posisi awalnya, kalau untuk posisi awalnya maunya mukanya di depan banget. Nah, ini misalnya posisi awalnya mau di depan banget, posisi akhirnya tetap seperti semua. Nanti ini bisa diatur sama teman-teman semua. Oke, kita kembali. Ini untuk edit suaranya. Mungkin nanti lebih jelasnya nanti. Untuk di video biasanya nggak terlalu kita gunakan untuk audio. Biasanya kita pakai audio apa adanya. Gitu ya. Nanti kalau untuk editing audio, itu nanti insya Allah ada lagi ya. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke tools lainnya. Ini yang biasa kita gunakan untuk membuat video, yaitu menambah sebuah gambar di atas gambar. Jadi ketika misalnya kita ingin menambahkan gambar daun atau kita ingin menambahkan gambar pohon, kita ingin menambahkan gambar apapun sesuai yang kita inginkan ketika kita menjelaskan sesuatu. Misalnya kita pengen kita nyampaikan, misalnya apa ya benda yang berwarna hijau, misalnya seperti itu. Oh ya, daun. Nah, alangkah bagusnya ketika kita ikut menampilkan gambar daun di video kita. Seperti jadi ketika anak-anak melihat, mendengar juga mereka juga bisa melihatnya. Jadi kita bisa pilih di bagian lapisan. Nah, di lapisan ini ada 5 lapisan. Ini lapisan media, ada efek, ada hamparan, ada teks, ada tulisan tangan. Nah, media ini ketika kita mau media yang ada di HP kita. Misalnya kita punya gambar daun di HP kita, maka yang kita pilih media.
Nanti kalau mau menambahkan efek, pilihnya di sini. Menambahkan hamparan ini seperti stiker. Jadi kalau hamparan ini sudah ada dari KineMaster-nya. Nanti kita tinggal pilih. Dan ini nanti kalau teman-teman mau menambahkan teks, dan yang ini kalau menambahkan tulisan tangan. Jadi kalau mau gambar langsung atau nulis langsung di layarnya, itu menggunakan tulisan tangan. Nah, misalnya kita mau menggunakan media atau kita pilih yang memang sudah kita siapkan. Makanya memang ketika kita mau mengedit video, bagusnya sebelum kita edit, kita sudah menyiapkan atau kita sudah mengkonsep apa-apa saja yang mau kita buat, apa-apa saja yang mau kita tambahkan. Jadi ketika sebelum diedit, teman-teman tonton dulu videonya dari awal sampai akhir. Ya, terus pilih kira-kira apa yang mau saya tambahkan gitu ya, gambar apa yang mau dimasukin, terus tulisan-tulisan apa yang mau dimasukkan. Nah, itu kalau bisa sudah dikonsep sebelum mengedit, karena ketika ngedit sambil ngedit sambil mikir, sambil nyari gambarnya, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Lebih baik tadi dikonsep dulu, mau diedit seperti apa, konsepnya seperti apa, baru nanti eksekusinya di KineMaster ini. Misalnya saya mau menambahkan foto pisang. Nah, ya, ini foto tadi tinggal diklik terus di checklist, maka foto pisangnya akan ada di atas video. Nah, nanti foto pisangnya bisa digeser sesuai keinginan teman-teman, mau di kiri kah, mau di kanan kah, mau digedein kah, mau dikecilin kah. Nah, itu nanti silakan keinginan teman-teman mau diletakkan di mana. Oke, biar nggak nutup wajah, maka kita taruh di sampingnya supaya tidak menutup wajah kita. Nah, kita taruh di sini seperti itu. Nah, ketika kita menambahkan gambar, pengaturannya akan berbeda lagi. Ada pengaturannya lagi. Ada animasi masuk, ada animasi keseluruhan, ada animasi keluar, ada pemangkasan. Banyak gitu ya. Ini animasi masuk ketika teman-teman ketika nanti kita menjalankan video, gambar pisangnya keluarnya seperti apa, mau geser dari kiri atau ke kanan, dari apa, nanti ada pilihannya di animasi masuk. Nanti teman-teman ketika mencoba, silakan dicoba aja satu-satu, seperti itu. Nah, kalau animasi keluar, itu nanti dia menghilangnya seperti apa, memudarkah, atau dia hilang dari kiri, hilang dari kanan, hilang dari atas, supaya gambar-gambar itu nggak munculnya ngagetin, jeglek gitu kata Bu Lika tadi, atau hilangnya juga ngagetin gitu, tiba-tiba hilang. Jadi supaya hilang dan munculnya itu terlihat lembut gitu ya, jadi menggunakan animasi masuk dan animasi keluar. Nah, ini kalau teman-teman mau menambahkan gambar di atas video pembelajaran. Nah, selanjutnya bagaimana ketika kita mau menambahkan teks? Mungkin kalau kita bahas satu persatu, waktu satu malam ini tidak akan selesai, teman-teman. Makanya saya mungkin menjelaskan yang kira-kira memang dibutuhkan di awal gitu ya, ketika membuat video pembelajaran. Nah, ketika kita mau menambahkan teks, itu bisa dipilih di lapisan, ya. Tadi kan kalau menambahkan gambar kita ke media, kalau kita ingin menambahkan teks, itu kita pilih teks. Karena kita pilih teksnya. Nah, ketika kita pilih teksnya, nanti akan muncul di sini. Ya, jadi teks apa yang mau kita masukkan. Misalnya tadi gambar pisang, mau ditambahin juga tulisan pisang. Kita pilih aja, ketik pisang. Kalau sudah, silakan pilih. Nah, nanti akan muncul nih tulisan pisangnya. Nah, nanti kalau teman-teman mau, aduh,
tulisannya salah nih, salah ketik. Nah, nanti bisa diedit di tombol keyboard di sini. Itu bisa diedit sesuai keinginan, misalnya ganti deh, gitu hurufnya gede semua atau hurufnya kecil semua. Silakan nanti teksnya diedit di keyboard yang ada di sini. Nanti kalau misalnya mau merubah fontnya atau jenis hurufnya, itu bisa pilih di sini. Jadi misalnya nanti ada banyak font, nggak banyak sih, ya apa saja yang tersedia di KineMaster, nanti bisa digunakan semaksimal mungkin ya. Jadi kalau mau lebih banyak bisa dengan download sendiri, tapi seperti itu. Nah, ini tadi sama, animasi masuk, animasi keluar, sama seperti tadi gambar pisang, ya. Terus di sini putih ini adalah warna tulisannya. Jadi teman-teman kalau nanti kalau tulisan pisangnya kita taruh di papan atas atau samping pisang ini kan berarti hilang tulisannya. Maka perlu kita ganti sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, misalnya nih kita ganti warnanya jadi biru. Oke, silakan klik. Maka dia akan berubah menjadi biru. Nah, nanti silakan digeser sesuai keinginan masing-masing. Mau ditaruh di sini, mau ditaruh di mana, silakan keinginan teman-teman semua. Nah, nanti mungkin kalau di sini kurang jelas, memang kayaknya sih masih butuh banyak pembahasan. Nanti bisa di Telegram ya teman-teman, bisa tanya-tanya atau apapun silakan. Nah, nanti kita sudah coba masukkan gambar, kita sudah masukkan tulisan. Nah, nanti gambar apa saja, tulisan apa saja itu silakan sesuai kebutuhan ketika kita mau mengedit video. Nah, ketika kita mau menambahkan suara, ya, suara atau backsound, misalnya kita sambil menjelaskan, pengen nih ada suara backsound-nya, kayak tadi video dari Bulika kan, ada videonya, ada suaranya, maka kita pilih di audio. Nah, di sini nanti teman-teman silakan pilih audio masing-masing ya. Ini kalau di lagu, di album, ini yang ada di HP, misalnya kita sudah siapkan, silakan di-scroll, dipilih, terus nanti tinggal di checklist. Nah, saya pilih satu. Ya, nanti dia akan muncul di bawah. Nah, nanti nih akan masuk nih audionya di sini teman-teman. Jadi ada videonya, tadi ada tambahan gambarnya, ada teksnya, dan juga ada audionya. Tinggal teman-teman kreasikan sesuai dengan apa yang diinginkan. Pengen naruh gambarnya di mana, teksnya di mana, suara audio yang mau yang mau jadikan background seperti apa, seperti itu. Nanti jangan lupa juga untuk audio background, untuk sound-nya atau volumenya itu dikecilkan. Jangan sampai suara yang ada di video itu kalah dengan suara backsound-nya. Maka silakan ketika kita klik, audionya akan muncul pengaturan ini. Nanti teman-teman bisa pilih tombol ini, nanti terus kita bisa kecilkan suaranya sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Jadi nih, tinggal ini 100%, kita kecilin jadi 20%,
jadi 13%. Nanti silakan teman-teman play aja sesuai keinginan, nanti didengerin. Udah pas belum ya? Ini suara videonya kalah nggak sama backsound-nya? Nah, itu nanti silakan teman-teman atur ya. Oke, baik. Itu untuk editing KineMaster-nya. Basic banget sih, cuma nambah gambar, nambah suara, nambah teks. Tapi ya, ketika kita bisa mengkreasikan itu dengan baik, insya Allah itu akan menjadi bagus gitu. Dan ini kan gampang banget sih kalau menurut saya. Insya Allah teman-teman semua pasti bisa, asal tadi kita sudah tahu konsepnya, kita mau usaha gitu ya. Silakan dicoba-coba, gambar apa aja masukin. Kayak tadi animasinya, coba aja satu-satu, animasi keluarnya coba aja satu-satu. Semua tools dipencetin, nanti kalau error ngulang lagi, nggak apa-apa. Itu menjadi pembelajaran untuk kita. Nah, ini saya akan tampilkan satu video ya, yang memang satu video pembelajaran yang sudah diedit. Ya tadi dengan modal tambah suara, tambah teks, sama tambah gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Dani ya. Seperti biasa, kita akan belajar bersama dan bermain bersama ya. Anak-anak, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Halo, halo, selamat pagi, apa kabar? Baik. Halo, halo, selamat pagi, apa kabar? Baik. Halo, halo, selamat pagi. Halo, halo, selamat pagi. Halo, halo, apa kabar? Baik. Alhamdulillah semuanya baik ya anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini Bu Dani akan mengajak anak-anak untuk belajar warna-warna. Ya, Allah menciptakan begitu banyak warna-warna di dunia ini ya anak-anak. Coba anak-anak sebutkan warna apa saja? Merah, betul. Jingga atau orange. Kemudian kuning, ya kuning. Kemudian hijau. Wah, hebat, hijau. Selanjutnya biru. Iya, warna biru. Kemudian warna ungu. Iya. Apalagi ya? Nila. Nila itu seperti kebiru-biruan ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, sebutkan benda-benda yang berwarna hijau. Daun. Iya, betul. Apalagi? Apa lagi ya? Nih, bolanya Bu Dani, warnanya hijau ya. Ini warnanya hijau. Apa anak-anak? Hijau. Iya, warnanya seperti daun. Kemudian apa lagi ya? Oh iya, ada baloknya Bu Dani juga yang warna hijau. Hebat ya. Kalau kau anak hebat, ucapkan hijau. Hijau. Seperti juga cabai. Cabai juga ada yang warna hijau ya anak-anak ya. Kemudian pisang. Pisang juga ada yang berwarna hijau. Pisang yang masih mentah warnanya hijau. Kemudian apa lagi ya yang berwarna hijau? Baju ada yang warnanya hijau? Ada. Ya, ini warna hijau. Selanjutnya, Bu Dani punya bola yang berwarna biru. Biru seperti air laut ya, seperti langit. Kemudian apalagi yang berwarna biru anak-anak? Baju. Siapa yang punya baju warna biru? Punya di rumah? Wah, punya ya baju warna biru. Nah, ini
warna biru anak-anak. Sudah tahu ya? Nanti kalau ditanya oleh ayah bunda, anak solih dan solihah, langit kita ada yang berwarna apa saja. Nah, anak harus bisa ya. Ada yang berwarna biru, ada yang berwarna putih, ya langitnya. Kalau mendung warnanya hitam, ya. Nah, anak-anak, siapa tahu ini warna apa? Biru, betul sekali, biru. Masya Allah, hebatnya Allah ya, menciptakan mata kita dengan fungsi yang sangat sempurna, dengan kegunaan yang sangat hebat, ya. Nah, anak-anak, kita bersyukur kepada Allah karena Allah sudah memberikan kita mata yang bisa melihat dan membedakan beraneka macam warna di bumi. Ya, anak-anak, siapa yang sayang Allah? Siapa yang sayang Allah? Nah, anak-anak, mari kita ucapkan alhamdulillah ya, karena Allah sudah menciptakan mata untuk kita yang bisa membedakan warna-warna. Nah, terima kasih. Cukup sekian ya pertemuan kita tentang warna. Insya Allah kita akan berjumpa lagi esok hari. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Alhamdulillah itu salah satu video yang kurang lebih 4 menit, sebenarnya lebih panjang lagi, cuma memang saya potong. Ya itu mungkin contoh buat teman-teman, insya Allah nanti teman-teman bisa buat di rumah masing-masing, menggunakan HP-nya masing-masing, silakan download ya, bukannya promosi KineMaster ya. Ya silakan download KineMaster di Play Store masing-masing, ya insya Allah downloadnya pun gampang gitu. Nanti terkait ketika mau praktek kan memang nanti ada tugas untuk membuat video, silakan teman-teman bertanya nanti di Telegram, insya Allah akan saya jawab dan akan saya bantu. Oke, mungkin itu dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya kembalikan kepada moderator, kepada Bu Ratna. Baik, terima kasih, Masya Allah, Alhamdulillah. Teman-teman yang lain yang kameranya dimatikan, masih ada di situ? Bagaimana teman-teman? Sudah mudeng atau mubeng? Tapi Masya Allah ya, ternyata waktunya sudah 90 menit nggak terasa dan kayaknya masih kurang ya untuk memahami banyak hal tentang video ini. Jadi bagaimana ini para kakak mentor, apa akan dibuka sesi tanya jawab atau dilanjutkan di grup tele aja? Teman-teman peserta, apakah ada yang mau ditanyakan sekarang atau mau meresapi dulu? Dan akan ditanyakan di grup Telegram aja. Di grup tele aja ya. Mungkin teman-teman sudah pusing juga ya, 90 menit di layar. Jadi biar meresapi dulu ya Bu Ratna ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau melihat hasil akhirnya tadi itu kayak, wah bagus banget ya, bisa seperti itu gitu. Dan insya Allah teman-teman semua, kita semua bisa membuat video yang seperti itu. Silakan nanti kalau teman-teman, teman-teman bertanya. Kalau sekarang belum terlintas, nanti ketika di luar forum, silakan kalau misalnya, oh apa ya ini, silakan ditanyakan aja langsung di grup Telegram. Silakan di-mention mentor yang akan ditanya, ada Pak Hadi, Bu Lika, dan Kak Fadila, Kak Dila. Atau untuk ketiga mentor juga nggak apa-apa, silakan ya, jangan ragu-ragu, jangan lewatkan kesempatan ini. Pokoknya nanya sebanyak-banyaknya sampai teman-teman puas, sampai teman-teman bisa. Jangan sampai keluar selesai webinar ini terus masih belum bisa, jangan, rugi nanti. Jadi tanya aja sebanyak-banyaknya sampai puas lah gitu ya. Jangan khawatir, kakak-kakak mentor kita baik-baik kok ya. Gitu. Sebentar ada chat. Detail aja ya. Oh, detail aja. Baik. Baik, itu saja. Kemudian ada info lain kakak mentor untuk
Untuk ini apa namanya? Penugasan akan disampaikan besok ya. Ya, penugasan akan disampaikan besok, disampaikan di grup Telegram. Kalau begitu, kelas malam hari ini sudah ada tambahan Pak Hadi, Bu Maslika? Ya, tambahan Bu Ratna ya. Silakan. Jadi teman-teman semua tadi sudah disampaikan sekilas tentang bagaimana proses pembuatan konsep, kemudian bagaimana cara ngambil videonya, kemudian bagaimana proses editing. Nah, tentunya ini adalah sesuatu yang memang susah kalau memang kita tidak punya keinginan. Tapi saya yakin pengalaman kami bersama dengan para guru-guru yang tidak muda lagi, tapi mereka punya keinginan yang luar biasa dan mereka bisa. Nah, apalagi kalau saya lihat secara umum, peserta malam hari ini adalah rata-rata luar biasa, tapi saya yakin cepat kok bisa. Sehingga nanti kita akan sama-sama dan mentor, insya Allah akan bukanlah segalanya, kami hanya fasilitator, akan mengikuti kecepatan dari peserta. Termasuk tadi misalnya aplikasi KineMaster misalnya, sampai sejauh mana sih? Kalau memang sampai 1 minggu kok bisanya hanya ngasih nama dan pelangi-pelanginya nggak bisa, ya nggak usah apa lagi. Yang penting kan apa target kita menyampaikan media pembelajaran. Tapi kalau memang kecepatan peserta luar biasa, insya Allah kita nanti bisa beranjak misalnya, aku nggak mau edit pakai handphone, aku maunya pakai laptop misalnya, ya nanti kita akan sama-sama belajar begitu ya. Jadi insya Allah malam hari ini adalah stimulan awal untuk teman-teman semua. Tidak usah khawatir, tidak usah bingung, apalagi apa tadi beratnya mubeng ya. Jadi tidak usah mubeng, tenang saja, kita sama-sama belajar kok. Bahkan nanti mungkin kalau ada para master di sini, para master yang sudah melalang buana dengan video pembelajarannya, please bantu kami, yuk kita sama-sama belajar ya, dengan segala hormat. Nanti kita sama-sama belajar dengan tadi niatan sama-sama ikhlas, berbagi, dan semua ini adalah sebuah kontribusi besar yang insya Allah kita akan berikan kepada generasi ini. Kalau di luar sana banyak konten-konten yang alay, yang nggak bermanfaat, kenapa enggak kita membuat konten-konten pendidikan yang insya Allah itu menjadi aset bagi kita semuanya. Jadi tetap semangat teman-teman semuanya. Nanti insya Allah mentor yang lain, ada Bu Lika, ada Bu Dila, dan yang lain insya Allah akan saling support, membantu teman-teman semua, dan insya Allah bisa. Saya yakin 1 minggu ke depan kita sudah punya masing-masing peserta 1 video pembelajaran karya sendiri, dan insya Allah akan mendapatkan hasil sama-sama. Jangan lupa Ibu Moderator juga ngerjain tugasnya juga ya. Iya, terima kasih. Jadi sama-sama kita belajar, dan insya Allah ini adalah saling kolaborasi, saling belajar untuk sama-sama mempersiapkan yang terbaik. Itu saja Bu Moderator, Bu Ratna. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Pak Hadi. Ya baik teman-teman, kita akhiri, kita tutup kelas pada malam hari ini. Mari kita tutup pertemuan malam hari ini dengan membaca istighfar, doa penutup majelis, dan hamdalah. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi, Bu Rika, dan Ibu. Pak Hadi. Terima Sama-sama kasih Ustaz Sugi. Kapan ini Terima saya main kasih ke Ciledug teman-teman nih? semuanya. Sama-sama, makasih. Sampai jumpa di kelas Telegram ya teman-teman. Bu Jumriyah semangat. Semangat Ustaz. Ini Bu Dani, jangan lupa video berikutnya ditunggu peserta. Insya Allah Ustaz. Bro, udah jadi artis mau nggak boleh kemana-mana ini. Silahkan bagi peserta bisa live ya, dan insya Allah sampai jumpa di kelas Telegram. Nanti bisa bersama dengan para mentor-mentor yang lain. Waalaikumsalam. Salam. Salam. Terima kasih semuanya yang telah hadir. Sampai jumpa di kelas Telegram.